Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum. Dan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah mendukung saya sampai saat ini. Dan tak lupa pula kepada teman-teman saya yang senasib dan seperjuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang dalam proses belajar mengajar yang dipakai untuk membuat suasana belajar yang efektif dan mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Pendekatan dalam belajar dikenal dengan dua jenis pendekatan, yaitu A. Student-centered learning, yaitu pendekatan belajar yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran di mana peserta didik menjadi aktor dalam aktivitas belajar pendidikan, menjadi fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar. B. Teacher-centered learning, yaitu pendekatan belajar berpusat pada pendidikan, di mana pada pendekatan ini pendidikan menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran digunakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa. Selain itu, pendekatan pembelajaran juga memiliki karakteristik yang dapat digunakan antara lain: A. Identifikasi, menetapkan sarana, menetapkan kualifikasi, output, dan target yang ingin dicapai harus dilatari oleh lingkungan. B. Memilih cara yang paling efektif dalam mencapai sasaran. C. Merancang aluran proses belajar mengajar dari awal hingga akhir. D. Menetapkan kriteria dan standar sebagai tolak ukur pencapaian pembelajaran yang telah diterapkan. Karakteristik yang ada akan lebih memudahkan dalam membuat beberapa rumusan pencapaian dalam pembelajaran dan dapat mendapatkan pendekatan pembelajaran. Karakteristik yang ada akan lebih memudahkan dalam membuat beberapa rumusan pencapaian dalam pembelajaran dan dapat menetapkan pendekatan pembelajaran yang mana tepat untuk digunakan. Definisi teori dan konsep pendekatan pembelajaran. Para ahli. A. Pendekatan pembelajaran merupakan jasa yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksi tertentu. B. Menyatakan bahwa pendekatan menjadi suatu sudut pandang pendidikan kepada peserta didik dalam menilai, menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat menemukan solusi dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. C. Berpendapat bahwa pendekatan lebih menekankan pada strategi dan perencanaan. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai titik tolak dalam melaksanakan pembelajaran, karena pendekatan yang dipilih dapat membantu kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. D. Berpendapat bahwa pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan merupakan suatu pandangan yang menentukan arah pelaksanaan atau kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik dengan tujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pendekatan pembelajaran merupakan tata cara seorang pendidik dalam mengelola kelas. B. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang terjadi landasan berpikir dan membangun sedikit demi sedikit pengetahuan yang didapatkan, dan hasil pengetahuan tersebut diperluas dengan konteks yang terbatas serta tidak secara tiba-tiba. C. Pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan deduktif ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pendekatan induktif, ciri utama pendekatan induktif dalam pengelola informasi dalam menggunakan data untuk membangun konsep atau memperoleh pengertian. D. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat.
Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat merupakan the teaching and learning of skills in the context of human experience. Artinya, dipandang sebagai proses pembelajaran disesuaikan dengan konteks pengalaman manusia. Pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended, pendekatan belajar yang menyajikan suatu problem yang dirancang agar memiliki multi jawaban yang benar, dikenal dengan istilah problem tak lengkap atau soal terbuka. Tujuan utama bukanlah untuk mendapatkan jawaban, tetapi bagaimana cara agar untuk sampai pada jawaban. Pendekatan saintifik. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran harus menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan. Proses belajar dengan pendekatan saintifik terdiri atas 5 kegiatan, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data dan eksperimen, mengelola informasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan realistik. Pendekatan realistik adalah salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang menekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep matematika dengan pengalaman sehari-hari. Pendekatan etnomatematika. Pendekatan etnomatematika merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghubungkan antara realitas budaya di lingkungan peserta didik dengan matematika saat proses belajar mengajar. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam menerangkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.